Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS semester genap mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang bermakna keluarga atau rumah tangga, sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jika secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Ilmu ekonomi juga mempelajari pendapatan individu, perusahaan, hingga negara, dan harga saham hingga ketidakseimbangan ekonominya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membantu seseorang dalam memahami bagaimana perilaku ekonomi masyarakat tertentu, memberi masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pengertian pada potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai masalah ekonomi dan global. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Berikut pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Alfred Marshall. Melalui bukunya yang berjudul The Principle of Economics, Alfred Marshall berpendapat ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material. Yang kedua menurut Suherman Roshidi. Suherman Roshidi sebagai filsuf asal Indonesia berpendapat ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup atau upayanya mencapai kemakmuran. Dan yang ketiga menurut Adam Smith, sering disebut juga sebagai teori ekonomi klasik. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu cabang-cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari berbagai kegiatan manusia dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam rangka mencapai kemakmuran ini, manusia kemudian akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini kemudian akan memunculkan berbagai masalah ekonomi, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang kian terbatas. Berikut beberapa pembagian jenis ilmu ekonomi, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi terapan, yang kedua, ilmu ekonomi deskriptif, yang ketiga ilmu ekonomi makro, yang keempat ilmu ekonomi mikro, yang kelima ilmu ekonomi publik, yang keenam ilmu ekonomi moneter, yang ketujuh ilmu ekonomi sumber daya manusia, yang kedelapan ilmu ekonomi internasional, yang kesembilan ilmu ekonomi regional, yang kesepuluh ilmu ekonomi industri, dan yang kesebelas yaitu ilmu ekonomi sumber daya alam. Bidang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua oleh Samuelson dan Nordhaus, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan ekonomi yang mempelajari perilaku perusahaan dan konsumennya, juga kaitannya dalam penentuan harga serta barang atau jasa yang akan diperjualbelikan dan kuantitas faktor inputnya. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro diantaranya analisis manfaat, analisis biaya, teori penawaran, teori permintaan, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Ruang lingkup ekonomi ini menelaah lebih dalam perihal produsen dan konsumen. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan yang digunakan sebagai fondasi dalam merancang berbagai kebijakan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya mereka, misalnya saja pengelolaan harga dan upah. Sementara menurut Mankiw tahun 2014, ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan mampu berinteraksi di medan pasar. Samuelson dan Nordhaus tahun 2010 menjelaskan ekonomi makro pertama kali muncul saat revolusi berjudul General Theory of Employment, Interest, and Money karya John Maynard
Keynes dipublikasikan. Teorinya membahas dampak siklus bisnis dengan tingginya tingkat pengangguran dan inflasi. Ekonomi makro membantu dalam menentukan konsumsi dan total investasi, yaitu bagaimana bank kemudian mengatur uang dan bunga nasabahnya. Selanjutnya yaitu prinsip ilmu ekonomi. Prinsip ilmu ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi produksi sebagai dasar dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa yang sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi serta pengorbanan tertentu. Contoh penerapannya diantaranya saat membuka tempat usaha yang dekat dengan bahan baku, tenaga kerja atau daerah pemasaran, kemudian menggunakan tenaga kerja yang terampil memilih bahan baku yang berkualitas terbaik namun dengan harga ekonomis hingga ke penentuan harga jual yang menguntungkan masuk ke dalam prinsip ekonomi produksi. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Pada suatu kegiatan ekonomi, distribusi merupakan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contoh penerapannya misalnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, penyaluran barang yang selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat, menggunakan beragam sarana distribusi dengan harga murah, membeli barang dari produsen secara langsung, menyediakan barang dan jasa yang populer bagi konsumen, membeli barang di produsen yang tepat hingga ke penentuan lokasi perusahaan yang berada di antara produsen dan konsumen. Dan yang ketiga yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pada suatu kegiatan ekonomi, konsumsi merupakan upaya untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan dan penggunaan anggaran tertentu. Contoh penerapannya mulai dari harga membeli barang hanya yang berkualitas, membeli barang dengan harga yang cukup terjangkau, membuat daftar barang apa saja yang dibutuhkan dan mengadakan proses tawar-menawar sebelum membeli sesuatu. Teori dan model ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, hukum ekonomi merupakan hubungan sebab akibat antara berbagai aktivitas ekonomi yang saling terhubung. Contohnya adalah pada hukum permintaan dan penawaran. Teori ekonomi juga digunakan sebagai rangkuman asas serta digunakan sebagai dasar pelaksanaan berbagai kebijakan ekonomi. Teori-teori inilah yang kemudian pada akhirnya membentuk model ekonomi yang membantu menjelaskan suatu peristiwa ekonomi. Salah satu contoh model ekonomi sendiri ada pada kurva produksi yang menghasilkan beragam konsep diminishing return dan biaya peluang yang dapat diterapkan. Metode ekonomi sebagai prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu umumnya digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi yang didasarkan pada teori tertentu. Contohnya ada pada metode pengambilan keputusan dengan metode deduktif dan induktif. Pengambilan keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan dari realitas kehidupan manusia. Realitas tersebut kemudian dialami oleh keluarga, individu, dan masyarakat lokal. Realitas ini juga turut dipelajari untuk menemukan upaya pemenuhan kebutuhan. Sementara itu, metode deduktif bekerja atas dasar ketentuan, hukum, atau prinsip umum yang telah diuji kebenarannya sebelumnya. Metode ini menetapkan langkah pemecahan masalah sesuai dengan dasar, prinsip, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam ilmu ekonomi. Sekian penjelasan materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.